Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah huwallazi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang halaqah yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk meraih hidayah, ilham, dan taufik. Allah memberikan hidayah secara umum sebentuk tiga dia. Yang pertama hidayah ammah, umum. Ketika orang lapar, dia mau makan, bagian dari hidayah. Ini berikan umum. Yang kedua hidayah al-bayan, petunjuk melalui pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Dan yang ketiga, ini hanya Allah yang memiliki hidayah at-taufik. Dan kita berharap dengan amalan kita, ilmu kita, kita diberikan hidayah at-taufik. Dan di malam hari ini kita akan menunjukkan kajian tentang bab jenazah. Kalau sebelumnya yang kita kaji adalah persiapan kita ini menghadapi kematian. Dan malam hari ini, kalau seandainya yang meninggal itu adalah orang-orang yang kita sayangi, orang tua kita, entah itu ayah, entah itu mama, atau mungkin istri kita, atau anak-anak kita, maka pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Namun sebelum ke situ, Bapak yang saya muliakan, yang hari ini masih memiliki orang tua, berbahagialah. Pintu surganya masih terbuka. Setiap keringat yang kita keluarkan untuk membahagiakan orang tua kita, baik itu ayah maupun mama, itu pahala. Setiap ucapan yang kita lakukan membahagiakan orang tua kita, itu pahala. Itu surga. Namun sebaliknya, jangan pernah menyakiti orang tua. Setiap air mata orang tua menangis karena tingkah laku kita, itu dosa. Jangan sampai orang tuanya marah, lantas orang tuanya berdoa untuk kesengsaraan anak-anaknya. Di antara doa yang tidak ada hijab, yang pasti Allah makbulkan, adalah doa ulwalid liwaladi, doa orang tua untuk anaknya. Jika orang tua berdoa, semoga anak saya celaka. Banyak kisah tentang Juraij, anak yang baik, namun doa orang tuanya mengantarkan dia malu di depan umum. Maka tetesan air mata orang tua itu dosa. Semakin sering orang tua menangis karena tingkah laku kita, maka menumpuklah dosanya. Dan jangan pernah harap orang-orang yang menyakiti orang tuanya ini masuk surga. Jangan kamu masuk surga, mencium aroma surga, tidak. Dalam sebuah hadis, salah satu 3 kelompok itu Allah
mempercepat hukumannya dunia, juga menyimpan untuk akhirat. Nah, 3 kelompok itu adalah, yang pertama al-aqu liwalidayh, anak yang durhaka ke orang tuanya. Yang durhaka tadi, la yanzur ilaihi yaumal qiyamah, Allah enggak menengok orang itu di hari kiamat, langsung lemparkan ke api neraka. Bukankah dia salat? Iya, dia puasa, walaupun kita ada sembahyang, kita ada puasa, zakat seterusnya, namun orang tua tersakiti, bunyi hadis ini melemparkan bahwa kita ini neraka. Yang kedua, al-mar'ah mutasyabbiha birrijal, perempuan yang tingkah laku menyerupai laki-laki. Perempuan enggak naik ninja, dia naik ninja. Perempuan nutup kepalanya, dia enggak, buka baju malahan. Dan yang ketiga ada yus, kepala keluarga yang membiarkan anggota keluarganya itu berbuat maksiat. Seorang suami membiarkan istrinya membuka aurat depan umum, ini dayus. Seorang kepala keluarga punya anak perempuan, membiarkan anaknya pacaran, itu dayus. Seorang kepala keluarga nggak mengajarkan anggota keluarganya kebaikan dan agama, itu dayus. Dan bunyi hadis, kepala keluarga yang dayus, dunia Allah percepat hukumannya dan disimpan juga dosanya di hari akhirat. Maka yang hari ini masih punya ibu, masih punya ayah, ini pintu surga kita. Jangan sia-siakan pintu surga ini. Ketika orang tua sudah meninggal, satu orang satu pintu tertutup. Orang tua yang meninggal dua-duanya, 2 pintu surga tertutup. Lain dengan istri, meninggal orang tuanya, masih ada suaminya, maka melayani suaminya itu pintu surganya bagi perempuan. Namun kita laki-laki adalah orang tua kita. Maka mumpung masih ada waktu, ada kesempatan, mari kita berusaha membahagiakan orang tua kita. Dan dalam kebahagiaan itu Allah janjikan surga bagi anak-anaknya. Kaum muslimin sidang jamaah yang saya hormati, nah sekarang jikalau orang tua kita meninggal, atau saat-saat sebelum orang-orang kita sayangi ini meninggal, maka ini yang disebut dengan mayit. Apa mayit? Calon meninggal, namun sudah punya dia tanda-tanda mau meninggal. Sakitnya bertambah berat, nggak mampu lagi berbicara, kakinya dingin, tangannya dingin. Ini alamatul maut, tanda-tanda kematian. Nah, ketika orang yang tersayangi ini lagi merenggang nyawa, ini belum meninggal, mau akan meninggal, maka apa yang kita lakukan? Yang pertama, tidurkan orang tua kita itu. Kalau nggak mungkin dia miring menghadap kiblat, telentangkan. Nggak mungkin telentangkan, pangku. Pangku, kepalanya di atas pangkuan kita. Ini posisi kalau nggak memungkinkan orang tua itu tidur atau menghadap kiblat. Ini langkah awalnya. Nah, setelah itu talkinkan. Kamu talkinkan. Hadis menjelaskan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Maka barang siapa yang meninggal, sebelum dia meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, janji Allah dakhala jannah, Allah tempatkan di surganya. Maka talkin, Rasul mengajarkan, lakinu mautakum, talkinkan calon mayit kalian dengan kalimat la ilaha illallah.
Apakah tambah dengan Muhammad Rasulullah? Tidak. Hadis menyatakan cukup dengan syahadatu an la ilaha illallah. Ketika orang tua kita ini sudah mulai tanda-tanda mau kematian, bisikan telinganya, la ilaha illallah. Namun dah ucapkan dia kalimat ini, dia ngomong lagi setelah itu, ulangi lagi, la ilaha illallah, dengan harapan bahwa penghujung kalimat yang beliau ucapkan itu adalah kalimat ini, la ilaha illallah. Dan hadis yang menjelaskan, lakinu mautakum, talkinkan mayat kalian ataupun calon mayat kalian sebelum meninggal. Semua fuqaha, semua muhaddisin sepakat bahwa mentalkinkan tadi ini sebelum roh itu berpisah dengan jasad, dengan harapan bahwa kalimat yang terakhir yang diucapkan oleh calon mayit tadi itu kalimat ini. Yang ketiga, qiraatu Yasin. Saat-saat orang tua kita ini merenggang nyawa, bacakanlah Yasin. Hadis itu menjelaskan dari Anas bin Malik, qala Nabi, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah calon mayit itu Yasin. Pertanyaannya, kenapa Yasin? Yasin banyak mengisahkan tentang hari akhirat. Yasin mengisahkan anak atau orang di alam kubur. Dan Yasin mengisahkan proses penciptaan manusia. Maka sunnahnya hadis ini menjelaskan iqra'u limautakum Yasin. Bacakanlah di sampingnya itu Yasin. Ketika diamalkan Yasin ini boleh. Ini hadisnya. Dalilnya kita mengamalkan ini. Yang keempat, ini husnuzan. Kita yang akan melepaskan orang tua kita itu berbaik sangka, maupun orang tua kita yang akan meninggal ini juga berbaik sangka. Maknanya bahwa kalaupun beliau meninggal, itu takdir yang Allah tetapkan. Banyak kita, karena orang yang sedang meninggal, kita nggak percaya. Sepertinya ibu saya belum meninggal. Belum. Ini tidak husnuzan. Namun perintah hadis agama kita ini melepaskan orang-orang kita cintai tadi, maka dia husnuzan. Berbaik sangkalah kepada Allah. Kalau meninggal orang tua kita, itu takdir Allah yang Allah tetapkan. Kalaupun Allah menyembuhkan kembali, itu punya takdir Allah. Maka saat ini semua yang akan meninggal dan melepaskan orang meninggal, dia mesti husnuzan. Yang kelima, terakhir ini tahsinul khuluq. Ketika orang tua kita akan mau meninggal ini, sampaikan untuk berbuat akhlak yang baik. Maknanya berbuat akhlak yang baik bagi karib kerabat yang mengunjunginya. Pasamihu, mohon maaflah. Maafkan saya. Mungkin selama hidup saya pernah menyakiti, pernah menzolimi, baik ke istrinya, ke anak-anaknya, ke tetangganya, semua yang berkunjung. Maka ini 5 hal yang perlu kita lakukan untuk orang-orang yang akan meninggal dunia. Nah, setelah 5 ini, meninggallah orang tua kita. Yang kedua pertanyaannya, apa kita lakukan setelah orang tua kita ini meninggal? Atau orang-orang tersayang ini meninggal, dah pasti meninggal, maka yang kita lakukan adalah yang pertama, taghmidul ainaini, menutup mata. Kebanyakan orang meninggal dunia matanya terbuka. Kenapa terbuka? Hadis menjelaskan, idza qubidar ruh tabi'ul basar. Ketika ruh dicabut itu mata mengikuti kemana arah ruh itu cabut.
Banyak orang meninggal, matanya terbuka. Oleh karena itu, dah pasti meninggal, maka tutuplah matanya. Dari atas ke bawah, apa kita baca? Bismillahi wa ala millati rasulillahi. Kita baca Bismillahi wa ala millati rasulillahi. Bacaan yang sama nanti ketika masukkan jenazah ke dalam liang kubur. Bacaan juga Bismillahi wa ala millati rasulillahi. Tutup matanya. Yang kedua, kalau itu ayah yang meninggal, mungkin ayahnya berjenggot, maka rapikan jenggotnya. Kalau yang meninggal juga terbuka mulutnya, begitu baru meninggal, tutup mulutnya. Kenapa antum terlihat ketika orang meninggal diikat yang kain putih antara dagu ini, tarik ke kepala? Itu maknanya bahwa supaya mulutnya enggak terbuka. Apa tujuannya? Biar enak dilihat. Coba bayangkan meninggal, mulut terbuka lebar, kita takut. Namun kalau lama-lama nggak kita ikat ini, maka nggak mungkin lagi dirapatkan. Orang meninggal, lama kita abaikan ini, tuan-tuan keras nih. Makanya tadi di posisi ketiga tadi itu melenturkan sendi-sendi tubuhnya. Tangan ini lenturkan, kalau memungkinkan langsung lipat. Yang kiri di bawah, kanan di atas seperti sholat. Kalau tidak, lama kita nggak open ini, maka tangan ini nggak mungkin lagi dilipat. Maka sunnahnya ketika sudah meninggal dunia, tutup matanya, tutup mulutnya. Kalau ada jenggot, rapikan jenggotnya. Nah, semua sendi-sendi tubuh yang tadi, sikunya, tangan dan kaki ini lenturkan. Ambil posisi tangan tadi seperti posisi sembahyang, yang kiri di bawah, kanan di atas. Yang keempat, buka pakaian yang beliau pakai ketika meninggal. Buka pakaian, nah tutup dengan kain yang lain. Kita berdosa kalau melepaskan jenazah ataupun mayit itu terbuka. Maka buka pakaiannya, ganti dengan kain panjang atau kain yang lain untuk menutupi jenazah itu. Selanjutnya, letakkan di tempat yang tinggi. Kalau punya ranjang, letakkan di atas ranjang. Oh, enggak punya ranjang, letakkan di atas batu yang tinggi. Apa tujuannya? Mayit ini tidak kena debu. Ini lantai masjid. Kalau ada angin ini ada debunya nih. Kita tidak nampak debunya karena halus debunya. Nah, pindah ke tempat yang tinggi tadi supaya orang tua kita ini tidak kena debu. Yang sunnah juga setelah itu, hadapkan dia ke kiblat. Tidurkan tadi tempat yang tinggi dan dia menghadap ke kiblat. Setelah itu, yang paling pokok, kita yang ditinggalkan oleh orang tua kita, qada udain. Tanya, apakah ada ayah kita meninggal itu ataupun ibu kita meninggal punya utang? Kita bayar utangnya. Kalau nggak tahu, ketika jenazah diturunkan dari rumah, diantarkan ke kubur, kita selaku ahlul bait ngomong depan umum, pertama permohonan ampun dan maaf ke orang tua kita. Yang kedua paling pokok lagi bahwa kalau ada orang tua kami ini selama hidupnya berhutang, kalau mungkin dimaafkan, kami mohon dimaafkan. Kalau nggak mungkin dimaafkan, kami pihak keluarga siang malam menunggu. Kenapa? Hadis menjelaskan, dainur rajuli mu'allaqatu biruhihi. Utang kita ini sangat bergantung kepada ruh.
Bahkan hadis menjelaskan, ada orang mati syahid. Bukankah mati syahid semua dosa Allah ampuni? Iya, kecuali dosa itu utang. Sampai utang itu terbayar. Maka jikalau ada orang yang kita sayangi ini meninggal dunia, pastikan bahwa hutangnya kita bayar. Kenapa tidak? Kalau tidak, adainu mu'allaqah, ruhnya ini menggantung. Pertanyaannya, Ustaz, kalau orang muslim meninggal dunia, kemana ruhnya? Al-Quran menjelaskan, Allah menempatkan dua ruh. Yang pertama iliyin, yang kedua sijin. Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, Allah cabut nyawanya, Allah tempatkan dalam iliyin. Dan para anbiya, para nabi-nabi, tempatnya di a'la iliyin, di iliyin paling atas. Namun yang orang jahat-jahat, yang buruk akhlaknya, rohnya Allah simpan di sijin. Ini beda antara keyakinan kita orang muslim dengan orang-orang Hindu. Orang-orang Hindu meyakini ketika orang meninggal dunia, itu rohnya kembali ke rumah dalam bentuk aneka macam bentuk, tergantung ketika dia hidup bagaimana. Kalau dia baik hidupnya, maka roh yang kembali ke rumah ini dalam bentuk yang baik. Ketika orang jahat hidupnya, nah orang Hindu meyakini itu roh yang kembali ke rumah itu bentuknya buruk dan bahkan kayak hantu, menakutkan. Maka para pemuka agama orang Hindu, dia buatlah nanti namanya dia upacara Agnieda. Itu ada di kitab Weda dan Yajna besar, Yajna kecil. Saya baca. Ya, jadi ini yang perlu kita amalkan, kita kerjakan untuk orang-orang sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan kita meninggal dunia. Ya, saya langsung masuk ke pertanyaan karena waktunya tinggal nih 15 menit lagi, ini nggak lama lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana hukumnya kita ziarah kubur, ziarah ke makam ulama orang soleh dengan cara baca Al-Quran, salat, berdoa di depan kuburannya? Orang-orang yang beriman enggak mencampur adukan imannya dengan syirik. Dan ketahui, dosa yang Allah enggak ampuni adalah dosa syirik. Dan Nabi mencegah kita, jangan sampai kuburan itu dibuat dia seperti rumah yang megah, dipasang marmer, keramik dan seterusnya. Kenapa orang-orang Nasrani kuburannya seperti itu? Dan Nabi melarang kita ini menyerupai orang-orang Nasrani. Maka nggak boleh kubur orang mukmin ini dibuat indah-indah kayak orang China itu. Nah, kembali ini, yang pertama hukum ziarah kubur boleh. Nabi menjelaskan, Pazuruha, silakan berziarah. Nah, perintahnya ini ada dan sunnah. Kita itu berziarah ke kuburan. Dan bahkan sunnahnya, kalau boleh, mana lebih afdal, dikuburkan orang tua kita ini di pemakaman tempat keluarga atau terpisah sendiri. Sunnahnya lebih baiknya dikuburkan di pemakaman. Nabi mencontohkan, semua keluarga beliau dikuburkan di Al-Baqi, Madinah. Sahabat-sahabat beliau. Nanti yang umrah, Masjid Nabawi di Madinah, ke arah selatan sedikit, itu lebar, luas itu kuburan. Nah, itu kuburan namanya Al-Baqi di Madinah. Keluarga dan sahabat-sahabat Nabi. Maka sunnahnya di pemakaman. Apa tujuannya? Ketika kita berziarah, kita berdoa untuk semuanya. Ini fadilahnya. Pada ziarah kubur, kita berdoa untuk semua ahlu kubur yang ada. Nah, datang ke kuburan
Tata caranya, masuk ke pemakaman itu, ucapkanlah salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa nahnu bikum lahikun. Selamat wahai ahli kubur, kami pun akan ikut dengan kalian nanti. Namun salam ini jangan minta dijawab. Di antara salam ini yang nggak perlu dijawab, ini satu ini. Salam kita untuk ahli kubur. Kalau sampai jawab, ini masalah ini. Datang ke kuburan, kita ucap salam, dijawab. Ujung-ujungnya jadi doa, lari ujung kabur. Yang kedua juga salam yang nggak perlu dijawab ketika sembahyang jamaah. Imamnya assalamualaikum, makmum nggak usah waalaikumsalam, imam nggak usah. Juga ini salam yang nggak perlu dijawab. Nah, assalamualaikum tadi ke kuburan, masuk berdoa. Kalau nggak tahu doanya, bacalah Al-Fatihah. Hari menjelaskan Iqra li abaikum fil maqbarah Al-Fatihah. Itu ada hadisnya. Boleh baca Al-Fatihah. Namun yang mampu berdoa setelah Al-Fatihah, bacalah doa. Apa doanya Ustaz? Kalau hafal doa sembahyang jenazah, kita masih di bab jenazah nanti. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua ini salawat. Nah, takbir yang ketiga Allahumma gfir lahu warhamhu, dan seterusnya. Ini kita baca untuk berkunjung atau ziarah ke kuburan. Yang paling pokok, apakah sholat di kuburan? Kalau seandainya kita ini ada orang meninggal, kita nggak ikut sholat, boleh sembahyang jenazah di samping kuburan bagi yang belum sholat. Namun kalau ini jenazah sudah meninggal puluhan tahun sebelumnya atau setahun sebelumnya, itu tidak ada sunnahnya kita ini sembahyang. Dan bahkan Nabi melaknat, Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kenapa? Ittakhadha maqabira anbiya'ihim masajid. Orang-orang itu menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka, ulama-ulama mereka sebagai masjid, tempat untuk berdoa, tempat untuk minta ya barokah. Ini terkadang saya pun juga heran. Kalau Bapak ini pergi ke arah Biren, itu habis sama Langa, sama Mampang, ada di kuburan Tengku 8 katanya. Menurut riwayat yang saya dengar, kalau kita nggak berhenti di situ, nggak berdoa, nanti celaka nanti. Ban mobilnya kempes, kecelakaan. Logikanya, orang yang sudah meninggal dunia, bagaimana memberikan dia mudarat, memberikan manfaat? Sudah meninggal. Maka inilah bagian dari syirik. Maka hati-hati dari ini. Ziarah, oke, silakan. Namun tadi yang jangan ini sembahyang di kuburan. Apalagi meminta barokah. Tolong nih Pak Tengku, saya belum punya istri ini yang cantik, istri Pak Tengku. Mohon ke orang meninggal dunia. Dia saja nggak dapat istri yang cantik. Dan meninggal dia salahnya bagi kita. Kan logikanya. Namun kalau mau baca Quran, silakan. Itu pun juga ada hadisnya. Namun jangan mengkhususkan baca Quran itu di kuburan. Ketika seorang anak meninggal ayahnya, dia baca Quran di rumah dengan niat pahala baca Qurannya itu untuk ayahnya, untuk ibunya sampai. Enggak mesti ke kuburan. Ini misal, kawan-kawan yang dari tempat jauh, mungkin Jawa Barat, Jakarta, mungkin Lampung, bukan di Aceh khususnya ini, udah meninggal orang tuanya, di sini baca Qur'annya, niatnya pahalakan untuk orang tua kita sampai. Walaupun enggak datang ke kuburannya. Ini untuk baca Quran. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apa hukumnya azan ketika mau menguburkan jenazah? Ya, ini agak panjang dikit ini.
seorang sahabat, namanya dia Abdullah bin Zaid. Rasul sampai ke Madinah, baru ini perintah sembahyang jemaah diamalkan, walaupun perintahnya dari Mekah. Namun nggak mungkin diamalkan di Mekah karena orang Quraisy menyongsong dan menyiksa orang-orang muslimin. Nah, Rasulullah dengan para sahabat kumpullah pagi itu mendiskusikan bagaimana cara kita ini panggil orang berjamaah. Ada yang mengusulkan pakai nakus, pakai lonceng. Ada yang mengusulkan pakai trompet. Umar bin Khattab mengusulkan kita pilih satu orang, napas masuk waktu sholat, satu orang keliling mengabarkan waktu sholat masuk. Nah, di rapat kecil ini disepakati masalah juga bahwa memanggil jamaah itu menggunakan lonceng, nakus. Nah, terus di malam harinya sahabat tadi Abdullah bin Zaid bermimpi. Dalam mimpi beliau jumpa dengan orang jual lonceng. Dia tanya, apakah lonceng dijual? Kata iya. Saya mau beli, kata Abdullah bin Zaid. Terus orang yang jual lonceng itu bertanya, ya Abdullah bin Zaid, untuk apa engkau beli lonceng? Abdullah bin jawab, kami sepakat memanggil jamaah itu menggunakan lonceng. Orang yang jual lonceng katakan ke Abdullah, ya Abdullah bin Zaid, mau nggak saya ajarkan cara panggil orang untuk sembahyang? Abdullah bin Zaid katakan iya. Yang jual lonceng mengajarkan lafaz azan yang kita kumandangkan hari ini. Sebelum subuh, Abdullah bin Zaid datang ke Rasulullah, menyampaikan mimpinya. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, ayah Abdullah bin Zaid, Rasulullah, sadaqta ru'ya. Ini mimpi yang benar. Namun Rasul katakan ke Abdullah bin Zaid, ya Abdullah, alim Bilal bin Rabah, ajarkan Bilal lafaz azan tadi. Karena Bilal suaranya lebih bagus ketimbang Abdullah bin Zaid. Maka Abdullah bin Zaid ajarkanlah lafaz azan ini ke Bilal bin Rabah. Maka orang yang pertama mengumandangkan suara azan adalah Bilal bin Rabah. Namun Bilal setelah Rasulullah wafat nggak pernah lagi azan. Ketika tanya beliau, kenapa Bilal nggak mau lagi azan? Beliau katakan, kalau saya azan, saya membayangkan bahwa Rasulullah ada di samping saya. Dan pernah dipaksa Bilal azan, setelah Rasulullah wafat, Bilal azan dan dia pingsan sebelum azannya selesai. Nah, kembali tadi, azanlah Bilal bin Rabah. Tak kala Bilal azan, Umar bin Khattab mendengar. Umar datang ke masjid dengan cepat dan kata Rasulullah, semalam saya mimpi juga begitu, kata Umar bin Khattab. Nah, artinya bahwa bukankah Rasulullah sudah tahu lafaz azan ketika Rasul ini Isra dan Mi'raj? Rasul Allah ajarkan lafaz azan. Namun kenapa Rasulullah ketika rapat dengan sahabat, Rasul nggak sampaikan hasil lafaz azan? Contoh, Rasul menghargai pendapat para sahabat. Nah, sepakat tadi bahwa semua ulama sepakat tanpa khilaf, azan itu untuk mengandangkan waktu sholat. Ini tanpa khilaf. Namun ulama berikhtilaf tentang azan selain sholat. Azan di kuburan, azan ketika banjir, azan ketika gempa, azan ketika kebakaran, azan ketika mau pergi jauh. Nah, gitu kan? Ya, apakah azan di kuburan? Sejauh yang saya baca, tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa azan itu di kuburan.
Namun orang-orang yang azan di kuburan ini itu berdalil, mengkiaskan. Begitu lahir anak ke dunia itu diazankan. Nah, ketika mau masuk ke liang kubur diazankan lagi. Namun yang jelas bahwa azan itu suara panggilan untuk mendirikan sholat. Namun yang sudah meninggal enggak sholat lagi, tapi disolatkan. Itu yang lebih tepat. Nah, kapan mulainya? Ini abad ke-11 itu di Syam. Ini mulainya ini azan di kuburan. Namun sekali lagi bahwa azan di kuburan tidak ada dalilnya kecuali mengkiaskan tadi orang baru lahir. Orang nongol dari alam rahim ke dunia, ke alam dunia diazankan. Meninggalkan alam dunia ke alam barzah diazankan lagi. Ini dikiaskan ke hal ini, namun dalil yang kuat tidak ada. Seterusnya, Pak Ustadz, pembacaan Yasin itu dalam hadis ketika sebelum meninggal, terus apakah setelah mati kita baca Yasin lagi, apa hukumnya? Oh, mungkin nanti maksudnya nih setelah meninggal dunia malamnya ngumpul di rumah Yasinan, begitu ya sih ya, maksudnya mungkin ya. Wah, ini waktu dah. Karena begini, saya mau waktu sedikit saja ini kalau begitu. Ini malam mungkin ini jawabannya. Yang lain ini saya pending karena waktu tidak cukup. Namun begini, yang pertama, sebelum saya menjawab ini, saya berharap bahwa jamaah ini jangan saling menyalahkan, jangan saling nggak ngomong lagi setelah pengajian ini. Yang yasinan jumpa yang nggak yasinan, ente ini nggak sunnah, sebaliknya dan seterusnya. Ya, masalah ini yasinan atau mungkin lebih tepat kita bilang ini tahlilan. Itu bukan muncul hari ini saja. Ribuan nyawa ini melayang berpendapat tanpa ada tahlilan. Ribuan nyawa. Maka saya berharap jangan sampai ada nyawa hilang di Zionzipur ini gara-gara tahlilan ini. Ya, kalau kita merujuk ke semua kitab dan semua mazhab, tidak ada satupun mazhab yang mengatakan bahwa perintahkan ahlul bait untuk yasinan ataupun tahlilan. Termasuk mazhab Syafi'i. Dalam kitab Al-Um, Syarah Mu'adzab punya Imam Nawawi, dalam kitab Al-Mu'tamad ini dikatakan bahwa halaman 570, yukrahul julus, dimakruhkan duduk lama-lama di tempat orang meninggal. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, dilarang duduk lama-lama dan bahkan makan-makan di rumah orang yang meninggal dunia tadi, fa innahu taskil ahlil mayyit, memberatkan ahlul mayyit. Yang kedua, tajdidul lil uzni, memperbaharui kesedihan ahlul bait. Meninggal ayahnya, kawan udah lupa ini padahal. Dan kita, kayak mana almarhum sebelum meninggal, ingat lagi dia, sedih lagi dia. Ini alasan Imam Syafi'i melarang. Dan semua mazhab. Dan bahkan maaf, bahasa Imam Nawawi, ini bahasa Nawawi, bukan bahasa saya ini. Bahasa Nawawi dalam kitab Al-Majmu', fa innaha bid'ah munkara. Itulah bid'ah yang sesat. Itu bahasa Imam Nawawi. Maka Al-Quran mengajarkan dalam surah An-Najm itu wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang hamba yang berdosa itu enggak memikul dosa hamba lainnya. Hadis menjelaskan ketika meninggal Ja'far ini paman Nabi. Datanglah anak Rasulullah, ya Rasulullah, fa inna abi mata. Ayah saya meninggal Rasulullah. Kata Nabi, isna'u ta'aman li ali Ja'far. Wahai para sahabat, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Maka yang sunnah adalah orang meninggal kita bawa makanan. Bukan makan-makan di situ. Bawa makanan. Oh, enggak ada makanan, bawa uang. Meringankan beban ahlul bait.
Ini perintah Nabi, isna'u ta'amman li ali Ja'far fa innahum atahum amrun yusgiluhum. Karena keluarga Ja'far ini lagi sibuk mengurus jenazah. Maka dalam Al-Quran ini, hadis ini, dan semua mazhab pendapatnya tidak ada yang membolehkan. Pertanyaannya, kalau begitu, dari mana ini? Kok ada hari ini? Maka jawabannya, kalau kita menengok ke Timur Tengah, kita menemukan ini. Namun ini ada di kawasan Asia, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan kawasan Asia Tenggara ini. Kapan mulainya? Ketika Wali Songo mendakwahkan agama ini ke Indonesia, ke Jawa khususnya. Nah, Sunan Kalijaga dikirim ke sebuah tempat yang tempat itu dulunya penganut Hindu. Maka tadi dalam agama Hindu, orang meninggal dunia itu dia rohnya kembali ke rumah dalam aneka macam bentuk. Nah, pemuka agama Hindu, tengku-tengku Hindu itu, nah itu dia buat upacara Agnieda namanya. Upacara ini biasanya dimulai dengan bakar kemenyan. Maka tahlilan nggak sah dia kalau nggak bakar kemenyan. Untuk apa kemenyan? Ini kemenyan untuk mediasi, menghubungkan tengku tadi dengan dewa, dengan roh. Nah, tengku ini bacalah mantra-mantra. Mantranya tadi, semoga roh yang kembali ke rumah itu dalam bentuk yang baik. Kapan dilakukan? 7 hari pertama. Kapan lagi? Hari ke-40. Kapan lagi? Ke-100. Kapan lagi? Ke-1000. Nah, enggak semua para wali sepakat. Wali Songo itu 9. Terbagi 2 aliran. Yang satu namanya aliran putih atau aliran Giri. Anggotanya Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Derajat. Satu lagi namanya aliran Tuban. Ini Sunan Kalijaga dan seterusnya, yang 6 lagi. Yang 6 ini mengembangkan agama melalui media budaya. Nanti di Ponorogo ada reo. Reo dibuat nanti diislamkan. Nah, Sunan Kalijaga supaya masuk Islam orang-orang Hindu ini, beliau gantilah bacaan mantra-mantra tengku-tengku Hindu tadi dengan Al-Fatihah, dengan Qul Huwallahu Ahad, dengan An-Nas, dengan Al-Falaq. Maka ketua wali ketika itu Sunan Giri, kumpulkan semua para wali. Di antara dibahas ini. Kata Sunan Giri, kita tahu bahwa ini bukanlah sunnah apalagi wajib. Saya khawatir, Sunan Ampel menjawab ini, nanti kita meninggal semua setelah kita menganggap bahwa ini sunnah bahkan wajib. Maka 3 sunan menentang Sunan Giri, Ampel, dan Derajat. Namun dibantah oleh Sunan Kalijaga. Ya wali, kata Sunan Kalijaga, saya khawatir juga kalau ini kita hapuskan, maka orang-orang Hindu tadi ini yang baru masuk Islam kembali ini ke agama nenek moyangnya. Nah, pendapat Sunan Kalijaga dukung oleh Sunan Kudus, Sunan Muria, dan seterusnya. Maka dalam rapat itu menang ini Sunan Kalijaga 6-3 suaranya dari voting. Nah, cerita ini karena waktu singkat, jadi meninggallah para wali. Muncullah kerajaan yang pertama di Jawa itu yang Islam, namanya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak, raja pertamanya adalah Amingkurat I. Amingkurat I ini adalah muridnya Sunan Kalijaga. Melalui titah kerajaan, mungkin ini Kepres, Presiden. Melalui Kepres kerajaan, semua yang meninggal dunia wajib membuat tahlilan. Maka santri Sunan Giri, santri Sunan Derajat, Sunan Ampel protes.
nggak mau. Raja titahnya diprotes, maka dikumpulkan tentaranya, dibunuhlah yang nggak mau tahlilan. Maka sejarah mencatat 8.700 lebih nyawa melayang karena meyakini tidak ada tahlilan. Jangan sampai di zona Zipo ini nyawa melayang gara-gara ini. Cukup dulu aja melayang nyawanya. Nah setelah itu, di antara panglima perang di Denmark itu ada namanya dia Trunojoyo. Trunojoyo ini murid Sunan Giri. Dia menengok sahabat-sahabat dia dibunuh oleh raja tadi, maka panglima perang ini kumpulkan kekuatan, dia kembali menyerang kerajaan. Mangkatlah Raja Amengkurat I di tangan Trunojoyo. Raja mangkat gara-gara meyakini adanya tahlilan. Mangkat raja ini naik anaknya Amengkurat II. Anak ini tahu ayahnya dibunuh oleh Trunojoyo. Dia tahu juga bahwa besar kuatan Trunojoyo ini, maka Amengkurat II ini bergabung dengan POC Belanda. Bergabungnya dengan POC Belanda gara-gara tahlilan. Ayah dibunuh. Amengkurat II menyerang lagi Trunojoyo. Maka di tahun 1912 saling bermusuhan ini, saling membunuh ini, muncullah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini pelopor Muhammadiyah ini. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyerukan suara kembali ke Al-Quran dan Sunnah, kembali ke Al-Quran dan hadis. Supaya apa nih? Nggak tumpah lagi darah. Maka ini pencetus Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namun di tahun 1926 dibuatlah muktamar ulama di Makassar, terbesar Indonesia ketika itu, yang kebanyakan yang hadir ulama-ulama dari Nahdiyin ataupun NU. Maka di antara butir-butir sepakati adalah adanya tahlilan. Dalam tahlilan itu menghormati tamu. Dalam tahlil itu bersedekah dan seterusnya. Ini sejarahnya ini. Sampai hari ini ya masih ada riak kecil yang enggak tahlilan Muhammadiyah. Yang tahlilan NU, nah seterusnya. NU ente. Kenapa? Ente tahlilan. Enggak datang Muhammadiyah ente. Enggak tahlilan. Namun ini sejarahnya munculnya tahlilan ini di Aceh disebut dengan Samadiyah. Namun ini turun-temurun. Puluhan tahun sudah. Turun-temurun. Nah ini akarnya, sejarahnya. Jadi kaum muslimin bisa memilih mana yang mau dipilih. Saya nggak mengarahkan mesti pilih tahlilan, saya nggak mengarahkan juga mesti indah. Namun kalau merujuk kita ini ke Al-Quran dan hadis dan pendapat para ulama imam mazhab, maka pendapatnya yukrahul julus, dimakruhkan duduk lama-lama di tempat orang yang meninggal. Kan takziah Ustaz. Kalau takziah dipahami, makna takziah itu adalah menghibur. Menghibur. Siapa yang dihibur? Kalau mau menghibur jenazah, udah meninggal dia. Kita nggak hibur jenazah, udah mati dia. Yang kita hibur adalah orang yang ditinggalkan oleh jenazah. Kalau begitu, lebih tepatnya, janganlah buat ahlul bait ini menambah tangisan. Udah meninggal keluarganya, buat acara ini ngutang lagi. Utang beras, utang telur, habis 7 hari, utang 4 juta rupiah. Ayah udah meninggal, utang masih dibayar. Ini menambah kesedihan ahlul bait. Ya, terima kasih. Mohon maaf ini waktu lewat sedikit ini. Namun masalah Thailand jangan saling berperang lagi, yang saling menyalahkan lagi. Inilah akarnya, semoga dapat dipahami dan diambil hikmahnya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.